Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang bidaiswara madya dari Bapak ke Semarang. Namanya adalah Ibu Asih. Tetapi saya takut salahin juga ya, salah sebut. Nama lengkapnya siapa Ibu? Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Asih Kun Wahyuningsih, Pak Asep. Asih Kun Wahyuningsih. Saya kira kucuk tahe. Kun Wahyuningsih, ya. Ibu mungkin bisa berbagi pengalaman Bu. Sejak kapan Ibu di Bapak ke Semarang? Baik, jadi saya pengangkatan pertama CPNS mulai tahun 1994. 94? Betul. Saya 87 loh Bu. Jadi duluan Pak Asep. Ya. Iya. Terus sebelum di Babakes di mana Bu? Saya lulus D3, pernah bekerja di rumah sakit swasta Pak. Oh, swasta. Jadi Pantas kurang swasta lebih dulu. Jadi 5 memang tahun, beda ya. Baru di Semarang, baru di Babelkes Salaman waktu itu namanya. Oh, langsung ke Babakes berarti Ibu ya? Iya, CPNS-nya saya langsung di Babelkes. Babakes ya Bu ya. Baik Bu. Ibu kemarin baru diangkat menjadi bidaiswara ya? Betul. Tahun berapa? 2021 atau 2022 atau awal 2023 ya? Alhamdulillah saya bidaiswara tahun 1999 Pak. 99, Ya, ya. jadi saya masuk Babelkes Semarang dari staf bina program waktu Bina itu program, kurang ya. lebih 4 tahun, kemudian menjadi widyaswara. Waktu itu masih mendaftar ya Pak, mendaftar widyaswara dan alhamdulillah sampai hari ini Pak. Iya. Untuk madianya TMT kapan Bu? TMT Madya itu saya waktu itu tahun 2006 Pak, jadi 1 April. Untuk madianya Bu? Iya Madianya. betul. Oh udah lama dong? Betul Pak, jadi waktu itu golongan saya masih 3B, tapi alhamdulillah saya sudah diangkat menjadi widyaswara Madya Pak. Jadi 1 April tahun 2026. Seharusnya sudah pindah di Jakarta. Baik Bu, kita bincang-bincang terkait dengan hari lahir Pancasila ya Bu ya. Siap. Yang kita peringati tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Nah, kita baru sempat hari ini kita bincang-bincang terkait dengan sebetulnya apa sih dibalik makna 1 Juni kelahiran Pancasila. Mungkin Ibu bisa jelaskan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Kalau 1 Juni dari kesaktian Pancasila itu barangkali kalau kelahirannya ya Pak, ya 1 Juni itu selaras dengan core value ASN yang berorientasi berakhlak ya Pak ya, terutama adalah nilai kelima loyal, di mana loyal itu sendiri adalah bicara tentang mutu dan sikap setia. Mutu dan sikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Pak, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kode etiknya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Ya. Tapi tentunya bukan bagaimana kita menghafal ya Pak ya, tapi bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kalau kita lihat budaya lokal Pak, sebetulnya sudah kita terapkan di kantor kita tercinta Bapak di sini Contohnya ya. apa Bu? Contohnya misalkan untuk yang poin kebutuhan rohani, Bapak Kepala sudah memberikan kebijakan kepada seluruh karyawan dan seluruh keluarga besar Babelkes Salaman untuk menunaikan ibadah jamaah ya Pak ya, baik yang di kantor 1 maupun kantor 2 di Salaman. Itu selaras dengan Pancasila yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jangan lupa loh. Ini Mas Irfan jangan lupa juga nih ya sebagai pemuda. Karena saya dengar ada juga ingin berideologi katanya berubah. Terlalu berani ya. Oke. Nah, secara menyeluruh Bu, untuk berakhlak sendiri kaitannya dengan penerapan di ASN sendiri Bu ya. Kan kita harus sekarang dengan core value ASN yang berakhlak itu menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh ASN Bu ya. Nah, nilai loyal apa yang mungkin supaya terus terpelihara Bu untuk melanjutkan KRI itu? Sebetulnya banyak sekali ya Pak ya, yang kalau saya punya keyakinan berakhlak itu sebenarnya sudah sejak kecil itu sudah diajarkan oleh orang tua kita Pak. Cuman nilai-nilainya itu baru digaungkan sejak Presiden Bapak Jokowi ya Pak ya. Jadi
kalau saya lihat seperti tadi di sila pertama itu tentunya kita sudah baik secara individu maupun secara organisasi kan sudah mengamalkan ya, Pak, ya. Kemudian ada lagi yang membangun rasa kecintaan dan memiliki. Membangun rasa kecintaan dan memiliki. Ya. Kalau saya lihat teman-teman di Babelkes ini kan sudah bagaimana kita tetap menjaga meskipun itu tidak milik kita sendiri, tetap kita jaga, kita pelihara, kita menjaga lingkungan yang bersih dan itu saya kira sudah bentuk-bentuknya sudah ada ya Pak ya. Kelihatan lah ya, sudah kelihatan. Nah ini menjadi contoh juga ketika peserta pelatihan yang kesini ya, Babelkes Semarang ini sudah memberikan suatu nilai-nilai yang berharga dan menjadi contoh kan Bu ya bagi peserta pelatihan ya Bu. Dilanjutkan Bu, gimana? Kemudian ada juga kan membangun budaya lokal itu dengan meningkatkan kesejahteraan ya Pak ya. Kalau kita bicara kesejahteraan kan bukan hanya berupa finansial kalau menurut saya seperti kita sudah ada Jumat senam bersama untuk menjaga kebugaran kita. Kesejahteraan apa namanya tuh fisik. Tadi kesejahteraan rohani ya. Iya betul. Kalau kesejahteraan yang lain juga sudah ada kebijakan tentunya dari Bapak Kepala Babelkes. Itu saya kira Pak. Ya, jadi mestinya dalam bekerja ya. Betul. Kita kan sudah ada tunjangan kinerja, udah pemerintah menentukan ya. Tinggal bagaimana mensyukurinya. Mensyukuri ya dan memanfaatkannya ya. Sudah sangat-sangat cukup lah. Bagaimana mensyukurinya. Iya Bu. Selanjutnya Bu, Pancasila. Nah, ini kemarin juga sudah ini ya. Tadi baru ke Tuhan Yang Maha Esa Bu ya. Ya betul. Kemudian mungkin bisa jelaskan yang lainnya karena kemarin waktu ini upacara 17-an terutama ya kita selalu membacakan Pancasila itu. Kata Ibu tadi katakan jangan hanya teori tapi prakteknya ya Bu. Kira-kira mana lagi yang Bu jelasin? Kalau tadi meningkatkan kesejahteraan itu Pak selaras dengan sila yang kelima ya Pak. Yang kelima, betul. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kalau saya lihat dari motivasi teman-teman di Babelkes ini, betul Pak. Ya. Jadi kemauan untuk bekerja keras itu juga sangat luar biasa ya Pak. Ya, nah makanya saya membuatnya singkatan mungkin teman-teman baru juga mendengarnya. Jadi motivasi sekamu, yaitu Senin Kamis. Jadi di Babelkes Semarang kita nyatakan setiap Senin Kamis itu nanti ada namanya motivasi sekam, Senin Kamis. Alhamdulillah teman-teman semua berkesempatan ya. Ternyata yang dibacakan atau diucapkan itu bagus-bagus ya. Betul. Ibu coba lihat di YouTube-nya gitu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman luar biasa. Nah itu gimana terkait dengan motivasi itu? Kemauan bekerja keras ini kan selaras dengan gotong royong. Itu ada sila yang ketiga ya Pak ya. Iya. Persatuan Indonesia. Dan kita lihat di budaya keluarga besar Babelkes kan sudah terlihat sekali Pak. Misalkan anjang sana ke keluarga yang ada musibah yang sudah sakit, berbahagia juga yang sudah terlihat Pak. Kemudian kalau kita lihat lagi juga di dalam memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Bapak Asep selaku kepala kan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kompetensinya baik melalui baik melalui pendidikan formal, mengikuti pelatihan, workshop dan sebagainya itu saya kira itu sudah diaplikasikan Pak. Dan alhamdulillah walaupun saya sebentar lagi pensiun sistem ataupun hal-hal tersebut sudah tertanam dan mudah-mudahan kepala Babelkes berikutnya itu lebih meningkatkan. Kita jangan melihat kelemahan seseorang, jangan melihat kelemahan pimpinan, tetapi ambillah yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan diungkapkan, tapi untuk memberikan contoh perbaikan ya mungkin bisa saja sedikit cerita ya Bu ya. Tetapi saya sih berprinsip Bu, dimanapun kita berada, masuk di WA Group, kita jangan membuat sesuatu yang sifatnya kejelekan di aib di orang sendiri, tetapi coba diambil yang bagus-bagus sehingga memberikan semangat kepada kita semua ya Bu, yang tadi motivasi itu yang meningkat ya. Jadi di akhir pensiun ada nilai ya Pak. Ada nilai. Meninggalkan nilai betul Pak. Sistem terutama ya Bu, jangan sampai ini. Karena dengan sistem itu sendiri alhamdulillah. Tetapi tetap Bu, setiap pemimpin ada ciri khas tertentu, maka mungkin jangan kaget kalau mungkin kebijakan dan sebagainya ada perbaikan gitu ya Bu. Oke Bu, selanjutnya apa Bu kira-kira terkait dengan nilai 1 Juni ini yang merupakan ya lahir Pancasila yang banyak yang kalau dulu saya belajarnya Bu, maaf Bu, ada butir-butir, cipok katanya, ciri-ciri pokok. Waktu belajar waktu tahun 90 kan ada
kita belajar tentang Pancasila sampai 100 ya, 100 jam pelajarannya Betul. gitu ya. P4 ya Pak? P4, nah P4 ya. Betul sekali. Iya iya. Kemudian kalau ciri loyalitas juga kan juga dari pimpinan ada kebijakan apa ya Pak, menjadi teladan bagi pegawai lain dengan memberikan reward ya Pak Iya, ya. reward, betul. Reward siapa yang memang berhak dan pantas iya. mendapatkan apa namanya itu Pak? Penghargaan, Bukan sertifikatnya ya Pak, Iya, ya, iya, tapi iya. pengakuan. Pengakuan, Pengakuan, betul. dan ini harapannya bisa menjadi contoh untuk karyawan yang Iya, lain. iya. Jadi bukti-bukti itu sebetulnya sudah ada Pak yang Ada, ya. dikembangkan. Kalau menurut saya seperti itu. Iya ya, alhamdulillah sih Bu ya. Mudah-mudahan Ibu ada terus di lingkungan yang baik ini. Ya, insya Allah Pak. Teman-teman, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin close statement dari Ibu kira-kira dengan peringatan Hari Lahir Pancasila ini, harapan kedepannya terutama untuk merajut NKRI, mulai dari satuan kerja Ibu ya. Ya. Jadi untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 itu tentunya akan selalu mengingatkan kita ya Pak ya, bagaimana punya jiwa cinta tanah air, bela negara, seperti yang nah ini yang kita pupuk terus, dan mestinya kita yang sudah mau purna nih ya Pak ya, bisa memberikan contoh kepada yang muda-muda. Contoh tauladannya. Bukan apa itu teorinya, tapi bagaimana pelaksanaannya. Kalau cinta tanah air sebetulnya kan sudah kita laksanakan Betul, Pak ya. betul. Dengan kita ASN tentunya juga kemampuan kita Iya, membeli iya. produk Indonesia itu sudah pasti itu yang kita Iya, pilih iya, ya Pak ya. iya. Jadi bukan bagaimana kita menghafal teorinya, tapi bagaimana kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Asep. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari ke sekarang. Insya Allah Pak Asep. Mulai dari sekarang. Ya. Ada pepatah yang sering kita dengar dan diucapkan oleh Presiden pertama Ya. RI, Insinyur Soekarno, berikanlah 1000 orang tua untuk mencabut akar Gunung Semeru atau akar Gunung Semeru dari akarnya, Iya. gitu. Gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikanlah 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Nah ini Bapak ke Semarang sebagai tempat menempa diri para pemuda ya, ASN muda, calon PNS dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi terdepan dalam membentuk 10 pemuda yang diharapkan oleh Bung Karno. Selamat berjumpa kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.